Ketika tabut beduk yang berdentang, bertalu-talu, tanda umat muslim untuk sujud melakukan sholat. Assalamualaikum, kali ini waktunya kita jalan-jalan menelusuri masjid yang indah dan bersejarah di Pandeglang. Kita jejaki indah dan tradisionalnya Masjid Agung As-Sarafi. Masjid ini ditandai dengan kubah merah, terletak di Jalan Perintis, Kemerdekaan kilometer 2,5, Kampung Caringin, Desa Caringin, Kecamatan Labuan Pandeglang, Banten. Eits, sebelum itu jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Masjid Agung As-Sarafi diperkirakan dibuat pada abad ke-18. Masjid ini berada di pesisir pantai yang dibangun oleh ulama harismatik Syekh Asnawi bin Syekh Abdurrahman. Masjid ini sekaligus menjadi salah satu bukti jejak dakwah Islam di Banten loh. Dengan bangunan yang sangat tradisional ini memiliki bangunan yang sangat kokoh dan kondisi masjid yang masih terjaga. Masjid ini memiliki halaman yang cukup luas, dapat digunakan untuk parkir. Ternyata, desain masjid ini dibuat secara berbeda dengan masjid pada umumnya, yaitu tempat wudhu yang dibuat di luar masjid berada di halaman masjid. Bahkan di sekitar masjid tersebut terdapat lembaga pendidikan pondok pesantren khusus Al-Quran loh. Dan gak kalah menarik, dalam masjid ini memiliki kolom abdas. Dalam bahasa Turki adalah salah satu cara untuk menyucikan anggota tubuh dengan air. Disertakan dengan sentuhan tradisional, kaki beduk tiang penyangga yang kokoh serta kentungan dapat menambah aksen Jawa. Zaman dahulu, beduk dan kentungan bukan hanya sebagai penanda sholat atau azan, tetapi juga sebagai alat bantu komunikasi jarak jauh, seperti tanda alarm, penanda bahaya, hingga penanda berkumpulnya sebuah komunitas. Masjid yang penuh bersejarah ini memiliki arsitektur yang keren banget loh. Dipengaruhi oleh gaya Moor karena lengkungan pada bagian pintu dan jendela. Adanya tiang-tiang, jeruju dari besi, dan bingkai kaca merupakan pengaruh arsitektur Belanda. Pembangunan masjid ini menggunakan batu karang yang dicetak seperti bata. Selain itu, juga memiliki tempat wudhu di samping masjid. Masjid ini diresmikan pada hari Sabtu 28 Januari 1984 oleh Ibu Direktur Jenderal Kebudayaan. Kapasitas masjid tersebut untuk sholat Jumat bisa menampung kurang lebih 500 jemaah, selain warga pribumi, juga dari luar daerah. Sayangnya, masjid tersebut sempat tersapu tsunami besar setelah letusan Gunung Krakatau dan didirikan kembali pada tanggal 23 Agustus 1883.
Mengutip dari media Islam, masyarakat Caringin terjadi bencana letusan Gunung Krakatau yang disertakan tsunami dan diperintahkan oleh Syekh Asnawi bin Syekh Abdurrahman untuk mengungsi ke Desa Muruy, Kecamatan Menes, atau kurang lebih 15 km dari tempat tsunami. Lalu saat bencana Gunung Krakatau berakhir, maka masyarakat kembali ke Ciringin dan membangun Masjid Agung Asy-Syarafi. Masjid ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kini beberapa kali digunakan pemugaran pertama kali pada tahun 1980 sampai 1986. Pemugaran kedua pada tahun 2000, pemugaran ketiga pada tahun 2001. Sisi muka bangunan berada di tepi jalanan membuat para warga lokal ataupun luar daerah menjadi sangat membantu dan mudah untuk diakses. Masjid ini disertakan tembok pemisah untuk saf laki-laki dan saf perempuan. Dengan desain masjid yang sangat tradisional, semua bangunan memadu padakan dengan kayu serta jam lonceng kuno. Di depan masjid terdapat mimbar dengan ukiran kaligrafi yang diperkirakan dibuat pada abad ke-18. Disertakan berbagai banyak kipas juga loh. Masya Allah, terlihat adem sekali masjid ini. Melihat peninggalan kejayaan Islam menjadi nafas kehidupan seisi kota, membuat kita seakan diajak mengarungi waktu, betapa umat muslim pernah ada di zaman Belanda dengan segala teknologi menjadi titik acuan. Menjadi tugas kita untuk menjaga agar tetap hidup dan menjadi pelita bagi sesama.